Dinasti Song adalah sebuah dinasti kekaisaran Tiongkok yang memerintah dari tahun 960 hingga 1279. Dinasti ini didirikan oleh Kaisar Taizu dari Song, yang merebut tahta dinasti Zhou akhir dan kemudian menaklukkan seluruh wilayah Tiongkok. 10 kerajaan, mengakhiri periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Dinasti Song seringkali berkonflik dengan dinasti Liao, Xia Barat, dan Jin di Tiongkok Utara. Setelah mundur ke Tiongkok Selatan menyusul serangan dinasti Jin, Song akhirnya ditaklukkan oleh dinasti Jin dinasti Yuan yang dipimpin Mongol. Dinasti ini dibagi menjadi 2 periode, Song Utara dan Song Selatan. Pada masa dinasti Song Utara, ibu kotanya berada di kota Bianjing di utara dan dinasti ini menguasai sebagian besar wilayah yang sekarang disebut Tiongkok Timur. Song Selatan mengacu pada periode setelah Song kehilangan kendali atas bagian utaranya akibat dinasti Jin yang dipimpin Jurchen dalam Perang Jin Song. Pada saat itu, Istana Song mundur ke selatan Sungai Yangtze dan mendirikan ibu kotanya di Linan. Meskipun dinasti Song telah kehilangan kendali atas wilayah tradisional Tiongkok di sekitar Sungai Kuning, Kekaisaran Song Selatan memiliki populasi yang besar dan lahan pertanian produktif, sehingga mampu menopang perekonomian yang kuat. Pada tahun 1234, dinasti Jin ditaklukkan oleh bangsa Mongol, yang menguasai Tiongkok Utara, mempertahankan hubungan yang tidak nyaman dengan Song Selatan. Mongke Han, Han Agung keempat Kekaisaran Mongol, meninggal pada tahun 1259 saat mengepung Kastil Gunung Diaoyucheng, Chongqing. Adik laki-lakinya Kublai Han diproklamasikan sebagai Han Agung yang baru dan pada tahun 1271 mendirikan dinasti Yuan. Setelah 2 dekade peperangan sporadis, pasukan Kublai Han menaklukkan dinasti Song pada tahun 1279 setelah mengalahkan Song Selatan dalam pertempuran Yamen, dan menyatukan kembali Tiongkok di bawah dinasti Yuan. Teknologi, sains, filsafat, matematika, dan teknik berkembang pesat selama era Song. Dinasti Song adalah dinasti pertama dalam sejarah dunia yang menerbitkan uang kertas atau uang kertas asli dan merupakan pemerintahan Tiongkok pertama yang membentuk angkatan laut tetap. Dinasti ini menyaksikan formula kimia bubuk mesiu pertama, penemuan senjata mesiu seperti panah api, bom, dan tombak api. Ia juga melihat penegasan pertama tentang utara sebenarnya menggunakan kompas, deskripsi pertama yang tercatat tentang kunci pon, dan perbaikan desain jam astronomi. Secara ekonomi, dinasti Song tidak ada bandingannya dengan produk domestik bruto 3 kali lebih besar dibandingkan produk domestik bruto Eropa pada abad ke-12. Populasi Tiongkok bertambah 2 kali lipat antara abad ke-10 dan ke-11. Pertumbuhan ini dimungkinkan oleh perluasan budidaya padi, penggunaan padi genjah dari Asia Tenggara dan Selatan, dan produksi surplus pangan yang luas. Sensus Song Utara mencatat 20 juta rumah tangga, 2 kali lipat dari dinasti Han dan Tang. Diperkirakan Song Utara mempunyai populasi 90 juta orang, dan 200 juta pada masa dinasti Ming. Peningkatan populasi yang dramatis ini memicu revolusi ekonomi di Tiongkok pramodern. Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kota, dan munculnya perekonomian nasional menyebabkan pemerintah pusat secara bertahap menarik diri dari keterlibatan langsung dalam urusan perekonomian. Bangsawan rendahan mengambil peran yang lebih besar dalam pemerintahan dan urusan lokal. Kehidupan sosial pada masa lagu sangat dinamis. Warga berkumpul untuk melihat dan memperdagangkan karya seni yang berharga, masyarakat berbaur di festival publik dan klub swasta, dan kota memiliki tempat hiburan yang ramai.
Penyebaran literatur dan pengetahuan ditingkatkan dengan pesatnya perkembangan percetakan balok kayu dan penemuan percetakan tipe bergerak pada abad ke-11. Filsuf seperti Cheng Yi dan Zhu Xi menghidupkan kembali Konfusianisme dengan komentar-komentar baru, yang dipadukan dengan cita-cita Buddhis, dan menekankan organisasi baru teks-teks klasik yang menetapkan doktrin Neo-Konfusianisme. Meskipun ujian pegawai negeri telah ada sejak dinasti Sui, ujian ini menjadi lebih menonjol pada periode Song. Para pejabat yang memperoleh kekuasaan melalui ujian kekaisaran menyebabkan pergeseran dari elit aristokrat militer menjadi elit sarjana birokrasi. Kubilai melanjutkan serangan terhadap Song, memperoleh pijakan sementara di tepi selatan Sungai Yangtze. Pada musim dingin tahun 1259, pasukan Uryang Hadai bertempur ke utara untuk menghadapi pasukan Kubilai Han, yang sedang mengepung Ezu di Hubei. Kubilai membuat persiapan untuk merebut Ezu, namun perang saudara yang tertunda dengan saudaranya Arik Boke, penggugat saingan kekhanan Mongol, memaksa Kublai untuk kembali ke utara dengan sebagian besar pasukannya. Saat Kublai tidak ada, pasukan Song diperintahkan oleh Kanselir Jia Sidao untuk segera melakukan penyerangan dan berhasil mendorong pasukan Mongol kembali ke tepi utara Sungai Yangtze. Terjadi pertempuran kecil di perbatasan hingga tahun 1265, ketika Kubilai memenangkan pertempuran besar di Sichuan. Dari tahun 1268 hingga 1273, Kubilai memblokade Sungai Yangtze dengan angkatan lautnya dan mengepung Xiangyang, rintangan terakhir dalam perjalanannya untuk menginvasi lembah Sungai Yangtze yang kaya. Kubilai secara resmi mendeklarasikan pembentukan dinasti Yuan pada tahun 1271. Pada tahun 1275, pasukan Song yang terdiri dari 130.000 tentara di bawah Kanselir Jia Sidao dikalahkan oleh panglima tertinggi Kublai yang baru diangkat, Jenderal Bayan. Pada tahun 1276, sebagian besar wilayah Song telah direbut oleh pasukan Yuan, termasuk ibu kota Linan. Dalam pertempuran Yamen di delta Sungai Mutiara pada tahun 1279, tentara Yuan yang dipimpin oleh Jenderal Zhang Hongfan akhirnya berhasil menghancurkan perlawanan Song. Penguasa terakhir yang tersisa, Kaisar Zhaobing yang berusia 13 tahun, bunuh diri, bersama dengan Perdana Menteri Lu Xiufu dan 1.300 anggota klan kerajaan. Atas perintah Kubilai, yang dilaksanakan oleh komandannya Bayan, seluruh mantan keluarga kekaisaran Song tidak terluka. Kaisar Gong yang digulingkan diturunkan pangkatnya, diberi gelar Adipati Ying, namun akhirnya diasingkan ke Tibet di mana dia menjalani kehidupan biara. Mantan kaisar tersebut akhirnya terpaksa bunuh diri di bawah perintah cicit Kubilai, Gegen Han, karena takut Kaisar Gong akan melakukan kudeta untuk memulihkan pemerintahannya. Anggota keluarga kekaisaran Song lainnya terus hidup di dinasti Yuan, termasuk Zhao Mengfu dan Zhao Yong. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.